Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Gimana teman-teman hari-harinya? Gimana kemarin long weekendnya? Semoga menyenangkan ya. Dan semoga aja selalu sehat dan selalu bisa tetap waspada dan selalu mematuhi 3M, pakai masker, cuci tangan, sama menjaga jarak. Oke? Nah, sekarang aku mau bacain zodiak dulu ya. Aku akan bacain zodiak dimulai dari Capricorn. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke teman-teman, aku akan mulai bacain Capricorn. Tapi sebelumnya aku kocok dulu ya. Oke, sudah. Aku akan tebar. Dan aku akan mulai bacain dari secara general Capricorn di November 2020. Oke, ada perjalanan tipis-tipis. Wow, dapat teman baru. Dan posisi yang berbahaya. Oke. Yang pertama aku lihat dari gambar kartu aku ada posisi liburan tipis-tipis yang akan teman-teman lakukan. Yang mungkin gini, mungkin tidak long weekend, tapi teman-teman ada ngambil cuti. Misalnya yang biasanya kerja sampai Senin sampai Jumat, ngambil cuti di hari Jumat, sehingga bisa liburan tipis-tipis sampai hari Minggu. Terus aku juga lihat ada gambarannya teman-teman di November ini, ada gambarannya untuk Capricorn itu sepertinya ada tawaran pekerjaan di luar perusahaan yang sekarang. Jadi teman-teman agak-agak mempertimbangkan lebih baik bertahan atau keluar. Terus aku juga lihat dari gambaran batu aku, insya Allah teman-teman akan kartu aku insya Allah teman-teman akan dapat sesuatu hal yang berhubungan dengan teman baru, alias teman-teman akan punya link pertemanan baru atau orang-orang baru di sekitaran teman-teman. Walaupun yang aku tangkap dari kartu aku, nanti posisinya teman-teman akan bingung nih. Yang bingung pertama itu adalah hati-hati, ada orang yang suka sama kamu dan kamu sedikit merespon orang tersebut. Terus yang kedua aku juga lihat dari kartu aku di sini adalah kamu akan memilih sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan, dan mungkin itu yang membuat kamu bimbang akan memilih yang mana. Cuma yang pasti secara general ini sih bagus ya kalau aku bilang. Ya memang lebih kecenderungan ke arah kamu nanti dapat teman baru. Nah, teman baru ini bisa dari link pertemanan dalam hal nongkrong atau kongko, atau di sisi lain link dari pekerjaan, alias teman-teman bisa dapat pekerjaan baru dari gambaran kartu aku. Untuk dari segi kesehatan, kalau aku lihat dari kartu aku nih teman-teman, dari segi kesehatan untuk Capricorn di November, wow, ada kartu konflik. Ada gambaran perut, dada, hati ya mungkin ya. Sama di sini balik lagi pencernaan. Berarti yang pertama aku lihat jangan bawaannya emosi. Emosi itu biasanya lari ke kolesterol sama sakit kepala sama darah tinggi. Jadi agak hati-hati di situ. Kalau di kartu kedua aku kelihatan dari kartu aku perut hati-hati, asam lambung, emak, usus buntu, buang-buang air. Nah itu aku lihatnya seperti itu. Dan yang kartu ketiga itu dari tenggorokan, dada, dan perut. Berarti hati-hati di liver ya. Liver itu hati ya. Liver itu hati. Liver itu hati. Terus hati-hati juga di bagian tenggorokan. Berarti kayak apa sih namanya? Kayak radang, terus sakit tenggorokan. Sama yang aku lihat juga di sini biasa perut ya. Perut hati-hati, asam lambung, usus buntu, buang-buang air. Nah itu aku lihatnya seperti itu. Tapi basic insya Allah semua bisa dicegah. Yang penting teman-teman jangan makan pedas, terus udah gitu makan telat, gorengan, terus udah gitu mungkin kalau yang darah tinggi atau kolesterol bisa dihindari, yang misalnya kayak telur puyuh gitu-gitu ya. Tetap jaga kesehatan. Ini hanya sebuah gambaran biar teman-teman bisa mawas diri dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kalau aku lihat dari segi kesehatan. Kalau dari segi percintaan nih, Capricorn di bulan November. Wow, keren banget. Wow, keren nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini di ACC sama Allah ya. Yang pertama aku lihat untuk kaum jomblo. Ada tulisannya pertemuan dengan seseorang, jatuh hati, jatuh cinta. Ada gambaran kamu akan ketemu dengan seseorang, dan ada gambaran chemistry di dalamnya, keserasian di dalamnya yang membuat kalian kayak
Ih, gila ya, gue suka tuh sama cewek itu gitu kan. Aku coba pendekatan dan ternyata gayung bersambut, karena dari cewek itu juga suka sama kamu, dan dari cewek itu juga kayak ada respon baik terhadap kamu. Jadi insya Allah gambar kartu aku untuk Capricorn yang masih single, insya Allah sekitaran November atau Desember ada gambaran bisa punya pasangan atau dekat dengan seseorang. Amin. Yang kedua, ini Capricorn sepertinya sudah punya pasangan ya. Aku sih nangkepnya gini, dari gambaran kartu aku sepertinya kalian, target kalian sudah sesuai dengan harapan nih. Misalnya nih Capricorn udah berhubungan dengan pasangannya udah setahun nih, ternyata targetnya itu sudah kesampai nih di November tahun ini. Misalnya contohnya yang kalian pengen punya kendaraan sendiri, masing-masing sudah bisa kebeli kendaraan. Terus misalnya targetnya kalian juga pengen nyenengin orang tua, alhamdulillah ceritanya insya Allah bisa. Jadi kalian sudah mencapai target, pada akhirnya kalian berpikir untuk ke arah pernikahan, karena gambaran kartu aku memang ada indikasi ke arah pernikahan aku lihat ya. Jadi ya untuk teman-teman yang sudah punya pasangan, ada sih ke arah pernikahan dari gambar kartu aku. Cuma minusnya untuk Capricorn, kalau aku boleh saran buat Capricorn, jangan gampang mem-PHP-kan anak orang. Karena gambar kartu aku banyak banget yang pada ini yang pada baper, jadi pada salah tangkep. Dan aku lihat juga dari kartu aku, yang salah tangkapnya itu adalah mereka tuh ngerasa kayak mungkin kamu suka, tapi ternyata kamunya cuma anggap dia teman. Jadi dia tuh kayak ngerasa, ya ampun ternyata gue cuma dibikin baper atau dibikin kegeeran atau cuma PHP doang gitu. Jadi ya kalau aku boleh saran buat teman-teman, kalau memang kamu tidak mau, jangan kamu paksa, karena aku takut ada apa-apa, dan takut juga dalam perjalanannya adalah malah kamunya kelihatan sekali cuma mem-PHP orang tersebut. Jadi ya kalau aku boleh saran, lebih harus lebih harus mawas diri, dan lebih harus istilah kasarnya ya, jangan gampang memberikan omongan yang manis sama orang. Jadi kayak kalau bisa ngomong yang pahit aja, enggak lah gue biasa aja kok, lagian kan kita temenan. Jadi bener-bener kayak diskak, tapi skaknya juga dengan bahasa yang enak gitu, karena aku takut malah banyak orang yang baper dengan omongan kamu gitu. Cuma di sisi lain memang ada orang yang menunggu kamu, benar-benar menunggu tuh dalam arti adalah dia berharap banget sama kamu, seperti ibarat kata dia menunggu gitu loh, menunggu kamu kayak lagunya Anji gitu, menunggu kamu. Nah itu memang aku lihat ada, dan emang sih kamu juga respon dia, cuma ya mungkin kamu belum terlalu banyak memberikan kepastian, tapi di kartu aku kamu merespon orang tersebut ya. Alhamdulillah sih sambutannya bersambung, dan dia juga respon baik terhadap dirimu. Aku lihatnya seperti itu. Cuma ya sekali lagi untuk Capricorn, kalau memang tidak suka, jangan terlalu digantung anak orang. Dan kalau misalnya bercandaan juga kalau bisa harus dikontrol. Itu saran dari kartu aku nomor kan kebiasaan kan, saran dari kartu aku yang tentang percintaan. Oke? Nah, tentang rezeki di November itu kayak apa sih? Wow, kartu uang. Kamu telah mengetahui caranya menjadi orang sukses. Kalian tuh otaknya jalan ya, punten, dalam arti adalah kreativitasnya tuh luar biasa kalau aku tangkap. Nah, cuma di sini hati-hati. Jangan sampai malah itu kamu kesandung sendiri. Contoh. Ada orang nawarin investasi. Kamu masuk ya sekian gitu kan, nanti kita trading atau apalah, kita nggak usah nyebut kayak gitu ya, intinya bekerja gitu kan. Ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan aman, tapi kedepannya ternyata zong, ada kartu menarik hancur, atau uang kamu ludes. Nah kalau aku boleh saran, mendingan investasinya pasti aja dulu gitu. Misalnya gini, kalau kamu masa aku suruh gini, ya udah beli aja emas. Bapit gila ya, orang emas lagi harganya tinggi. Oh iya ya, harga lagi tinggi gitu kan, ya udah gitu kan, nggak usah emas, tapi sesuatu hal yang bisa lo jual lagi gitu loh. Ya kita nggak usah mikirin untung ruginya, tapi setidaknya uang lo aman gitu, misalnya seperti itu. Nah kalau aku tangkap seperti itu, kamu tuh lagi tergoda dengan ajakan beberapa teman yang kayak usaha. Misalnya contohnya, udah lo ada budget berapa, kalau lo ada budget 30 juta, kita joinan buat cafe aja dong, coffee shop, nanti kita bikin tempat nongkrong gitu. Atau misalnya di sisi lain, udahlah lo investasi ke gue 10 juta aja, nanti sebulan tuh bisa dapat sejuta sampai 2 juta, kan lumayan lo duduk doang, nggak punya kontrakan, lo udah dapat 1 juta sampai 2 juta. Coba dipikirin lagi. Nah yang ketiga, misal kamu mau punya usaha, jangan tergesa-gesa. Karena apa? Bukan aku tidak merestui atau ibarat kata tidak membuat Capricorn ini boleh untuk usaha, walaupun kalian otaknya kreativitas, tapi pikirkan, ini zaman dimana
daya beli masyarakat bisa dibilang sedikit turun, kecuali mungkin yang pengen belinya yang agak high class gitu kan. Nah, cuma kalau untuk teman-teman yang mau memulai UMKM atau mau usaha kecil-kecilan, kalau aku boleh saran, coba kamu jadi reseller tanpa modal. Contohnya, sekarang lagi ngetren, bukan lagi ngetren ya, sekarang lagi bagusnya itu lagi jualan produk kecantikan. Kamu cari produk kecantikan yang bukan menguntungkan ya, yang lagi diminati banyak orang dan ada untungnya juga ya, pasti ada untungnya. Kita mau usaha apa pasti ada cuan. Nah, disinilah teman-teman sedikit mengambil resiko. Ya udahlah, gue ngambil jadi reseller aja. Jadi nanti dropshipper, mbak ada yang pesan ini, alamat customer saya ini ya, nanti bilang online shopnya ini gitu kan. Nah, jadi apa ya, istilah kasarnya jadi kayak enak kamunya gitu loh, dan kamunya juga yang tidak pakai modal besar, tinggal duduk doang gitu, istilah kasarnya seperti itu. Nah, itu kalau saran dari kartu aku seperti itu. Karena gini loh, kalau kamu gini, kamu punya duit, bahkan kamu punya rencana pengen A, I, U, E, O, tapi hati-hati, kamu juga harus lihat posisi zaman sekarang tuh seperti apa. Karena gambar kartu aku ada indikasi ke arah menara yang hancur. Aku takut saat teman-teman sudah memberikan investasinya, ternyata investasinya zonk. Jadi gini loh, boleh investasi, boleh usaha bareng, tapi kamu lihat juga usahanya apa, kapasitasnya seperti apa, dan lokasinya di mana gitu loh. Jangan kamu tergoda hanya dengan hasilnya saja, tapi ternyata uang kamu nantinya nggak aman. Itu dia maksud aku, teman-teman. Jadi pikirkan dulu, pertimbangkan dulu jika kalian mau usaha. Kalaupun mau usaha, jangan langsung yang terlalu besar banget, biar uang kamu bisa dikip. Mendingan usahanya kecil-kecilan, yang contohnya yang tadi saya bilang kayak reseller, misalnya baju hijab lah atau kerudungan hijab lah. Nah, kayak gitulah istilah kasarnya. Itu dia teman-teman untuk Capricorn di keuangan. Jadi harus pinter ya. Ini aku agak awalnya saya senang karena ada kartu uang, rencana banyak, tapi kok tiba-tiba menara yang hancur. Nah, aku tuh takutnya malah ada sesuatu hal yang tidak enak terjadi yang membuat kalian jadi kayak, aduh kok begini ya gitu. Jadi ya pertimbangkan dulu. Bukan berarti saya di sini melarang Capricorn untuk usaha, tidak, tapi berhati-hati dan mendingan ngambil resiko kecil dulu untuk di zaman sekarang. Kecuali teman-teman punya safety uang yang besar, yang banyak, jadi seandainya suatu hari nanti usahanya agak-agak jalan di tempat, nah teman-teman masih aman, gue punya banyak uang kok. Nah, tapi kalau uangnya agak sedikit pas-pasan, coba dipertimbangkan dulu. Oke? Itu dia Capricorn untuk sedikit gambaran di sekitaran bulan November tahun 2020. Terima kasih banyak ya teman-teman ya sudah menyaksikan vlog aku di channel. Jangan lupa follow Instagram aku @empit_tarot. Terus jangan lupa kalau mau personal reading bisa WA ya. Nanti nomor WA-nya ada tertera di Instagram dan di bio Instagram juga. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang heyo.